Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilia Dian Putri dengan NIM A1J222035. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari beberapa teori yang telah kita pelajari. Yang pertama yaitu teori Noam Chomsky, yang kedua teori gramatika generatif, yang ketiga teori gramatika relasional, dan yang terakhir yaitu fonologi generatif. Yang pertama yaitu teori Noam Chomsky. Teori ini mempunyai kelebihan yaitu menulis buku tentang masalah politik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga orang-orang yang membaca karyanya ini dapat mengetahui masalah politik yang sedang terjadi. Kemudian kekurangan dari teori Noam Chomsky ini adalah tidak mengakui adanya eksistensi klausa, sehingga tidak dapat memilah konsep klausa dan kalimat. Yang kedua yaitu teori gramatika generatif. Kelebihan dari teori ini yaitu kaidah struktur frasa yang melekatkan deskripsi struktur ke setiap kalimat dan menentukan satuan-satuan bahasa yang lebih kecil dan berakhir dengan suatu konsep kombinasi antar unsur leksikal dan elemen gramatikal. Kemudian kelemahan dari teori gramatika generatif ini adalah hanya mampu menganalisis kalimat-kalimat yang sederhana. Kemudian untuk menganalisis kalimat yang rumit, gramatikal dianggap tidak memadai untuk membuat eksposisi struktur yang lengkap. Yang ketiga yaitu teori gramatika relasional. Kelebihan teori ini yaitu menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa garapannya, yang mana bahasa Inggris ini dapat diterima oleh setiap individu sehingga memudahkan komunikasi bahkan lingkup internasional. Kelemahan dari teori ini yaitu hilangnya budaya lokal karena teori ini hanya memfokuskan pada satu kaidah saja. Yang keempat atau yang terakhir adalah teori fonologi generatif. Teori ini mempunyai kelebihan yaitu kita dapat mengetahui kaidah-kaidah perubahan bunyi, sedangkan fonologi sendiri memiliki makna yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan bunyi atau yang mempelajari tentang bunyi-bunyi yang memiliki makna. Kemudian kelemahan dari teori ini yaitu hanya berfokus membicarakan tentang proses fonologis pada suatu bahasa. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari teori-teori yang telah kita pelajari, yaitu yang pertama teori Noam Chomsky, teori gramatika generatif, teori gramatika relasional, dan yang terakhir yaitu teori fonologi generatif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.